Halo semuanya, selamat datang dan berjumpa kembali di channel FR Movie. Di konten kali ini, Mimin akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul Rumble Through the Dark yang rilis di tahun 2023. Film ini diangkat berdasarkan novel karya Michael Paris Smith, seorang penulis asal Amerika yang berjudul The Fighter, yang menceritakan tentang sosok petarung tinju bebas yang berjuang untuk berbalas budi kepada ibu angkatnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita akan langsung masuk ke alur ceritanya. Kisah akan diawali dengan memperlihatkan seorang ibu yang tengah membuang anaknya di suatu tempat panti asuhan tanpa sebuah alasan yang tidak dijelaskan. Setelah anak tersebut berusia belasan, ibu panti asuhan memberikan anak itu ke salah seorang wanita bernama Marian yang sedang membutuhkan seorang anak untuk dijadikan anak angkatnya. Singkat cerita, berpuluh-puluh tahun kemudian, anak tersebut sekarang sudah tumbuh dewasa dan mulai menua, yang diberi nama Jack Boucher atau biasa dipanggil Jack. Diketahui bahwa Jack sekarang adalah seorang petinju bebas yang bertarung untuk memperoleh bayaran dan dijadikan taruhan dari beberapa orang yang mau mempertaruhkannya. Hal itu Jack lakukan untuk bisa membayar hutang-hutangnya kepada salah seorang mafia. Bahkan Jack sampai bertaruh judi kasino untuk mendapatkan uang secara instan. Jack yang sedang hoki berhasil memenangkan taruhan judi tersebut yang berupa chip dan dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Selesai berjudi, Jack beralih ke belakang halaman kasino untuk membaca sebuah berita yang bertuliskan bahwa rumah semasa Jack kecil dan ibu angkatnya yang berada di Delta, Mississippi akan disita oleh departemen perumahan tersebut. Jack mencoba untuk tetap tenang menghadapi masalahnya dengan ditemani sebatang rokok. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang tidak dikenal menghampiri Jack dengan beralasan meminjam korek. Dan ketika Jack menyalakan koreknya, ternyata orang tersebut memiliki tato khusus yang bertanda jika pria itu adalah utusan dari si mafia yang memburunya. Tanpa basa-basi, Jack langsung menghajar orang tersebut. Karena Jack merupakan seorang petarung yang cukup handal, maka Jack dapat melumpuhkan orang itu dengan mudah. Jack langsung bergegas menukar chip hasil judinya dengan sejumlah uang yang cukup untuk membayar hutangnya. Jack kemudian menepi sebentar untuk mengisi solar mobilnya. Dan ternyata di sana ada seseorang yang sedang memantau Jack bernama Skelly. Skelly langsung menginformasikan keberadaan Jack kepada si mafia. Mafia tersebut dijuluki sebagai Big Mama. Skelly membuat kesepakatan kepada Big Mama jika Skelly dapat membawa Jack kepadanya, maka Skelly meminta untuk dibebaskan atas semua hutang-hutangnya. Setelah berbincang dengan Big Mama, Skelly kemudian menghampiri Jack dan berpura-pura meminta tumpangan untuk menemui ibunya di persimpangan kepada Jack. Skelly memberikan sejumlah uang untuk ongkosnya. Karena ada uangnya, Jack pun menerimanya. Yang tanpa Jack sadari, jika Skelly memiliki rencana untuk membawa Jack menghadap Big Mama malam ini juga. Maka terjadilah perkelahian di antara keduanya. Hingga Jack terpaksa meneroboskan mobilnya ke kebun jagung yang ada di sana dan berhasil melumpuhkan Skelly. Namun insiden itu membuat kepala Jack sakit tidak karuan, yang dimana Jack ternyata mempunyai trauma yang mendalam atas aksi pembulian teman sebayanya ketika Jack masih kecil. Bahkan Jack sampai berhalusinasi dihampiri ibu angkatnya. Yang kemudian Jack mengikuti kemana bayangan ibu angkatnya itu pergi. Setelah Jack pergi mengikuti bayangan, tak lama kemudian ada sekelompok orang-orang pameran yang melintas di lokasi tersebut. Salah seorang pria yang bernama Baron turun dari mobilnya dan mencoba untuk memeriksa karena terdapat sebuah mobil yang masih menyala lampunya di sana.
Namun Baron hanya menemukan seseorang yang sedang sekarat, yaitu Skelly. Untuk menghilangkan rasa sakit Skelly, Baron memutuskan untuk membunuh Skelly. Dan sebelum mereka pergi, asisten Baron yang bernama Enid menemukan sejumlah uang dalam amplop yang tergeletak di tanah. Baron menyuruh Enid untuk membawa uang tersebut. Namun anak buah Baron lainnya yang bernama Ricky mengintip dan mengetahui jika Enid menemukan sesuatu. Keesokan harinya, Jack tiba-tiba tersadar di sebuah bar dengan keadaan mabuk. Si bartender mengatakan jika Jack datang ke bar ini seperti orang yang kebingungan. Jack meminta kepada si bartender untuk mengantarkannya kembali ke kebun jagung. Jack memberikan sejumlah uang agar si bartender mau mengantarkannya. Sesampainya di sana, Jack langsung mencari-cari uangnya dan menemukan Skelly dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Jack mencari uangnya di dalam mobil dan di saku celana Skelly, namun uang tersebut tidak ada dan sudah hilang diambil orang. Namun meski begitu, Jack tetap akan melanjutkan perjalanannya menuju rumah Big Mama. Sebelum berjalan, Jack harus membungkus mayat Skelly dan membersihkan kembali mobilnya agar tidak dicurigai. Scene kemudian beralih kembali kepada Enid dan Baron yang sedang membicarakan perihal uang misterius tersebut karena jumlahnya yang cukup banyak. Namun meski banyak, Baron dan Enid enggan membagikan uang tersebut sepeser pun kepada anak buahnya, karena ditakutkan menimbulkan kecemburuan sosial jika tidak dibagi secara merata. Maka dari itu, Enid tetap menyimpan dan mengamankan uang tersebut. Meski berpenampilan brutal, namun di sisi lain, Enid ini mengetahui mana yang hak dan bukan haknya. Menurut Enid, dengan jumlah uang yang cukup banyak ini, pasti ada alasan tertentu dari si pemilik. Enid berpendapat jika bisa saja ini adalah sebuah pertanda yang buruk atau baik baginya. Jika ini sebuah pertanda baik, Enid berharap uang ini dapat menjadi petunjuk untuk menemukan ayahnya yang diduga sudah terpisah dengannya setelah bertahun-tahun lamanya. Singkat cerita, sebelum menemui Big Mama, Jack mendatangi rumah semasa kecilnya dan ibu angkatnya yang sudah terdapat label di rumah tersebut dengan bertuliskan jika rumah itu akan disita tak lama lagi. Dengan perasaan campur aduk beserta haru dan rindu ketika teringat masa lalu, Jack kemudian menjenguk ibu angkatnya Marian yang ternyata masih hidup yang berada di sebuah rumah sakit. Namun keadaan Marian mengalami amnesia dan berbagai penyakit lainnya karena faktor usia. Setelah bertemu dengan ibu angkatnya, Jack kemudian bergegas menemui rumah Big Mama yang berada di tengah hutan. Semua orang yang ada di tempat ini sudah tahu siapa Jack. Mereka hanya bisa tercengang ketika Jack masuk ke rumah Big Mama dengan santai sembari membawa jasad Skelly. Jack meminta kepada Big Mama untuk tidak mengganggunya lagi. Alasan Big Mama memburu Jack, selain Jack punya hutang kepada Big Mama juga mengatakan jika dirinya kecewa kepada Jack yang kini terlihat sangatlah rapuh dan hanya bertarung kecil-kecilan di luar sana. Big Mama berharap kepada Jack untuk mau kembali ke pertarungan miliknya. Namun Jack menjawab jika apa yang ia lakukan hanya pertarungan trik atau settingan. Ia hanya fokus kepada uangnya untuk membayar hutangnya kepadanya. Yang dimana Jack sebenarnya tidak ingin melakukan hal ini lagi karena kondisi fisiknya yang mulai melemah dan bergantung kepada obat-obatan untuk meredakan sakit di kepalanya. Berbeda dengan Jack sewaktu muda yang merupakan petarung terbaik dan dijuluki neraka oleh Big Mama dan disebut juga oleh sebagian orang-orang sebagai si pembantai. Apapun tawaran itu, Jack sudah tidak tertarik dengan pertarungan yang menuruhkan hidup dan mati di arena Big Mama. Jack hanya ingin menikmati hidup bebas di usia tuanya. Jack meminta waktu kepada Big Mama untuk diberikan kesempatan mencari uangnya kembali. Namun Big Mama tetap bersikeras dengan mengatakan jika Jack tidak akan sanggup membayarnya. Dan satu-satunya jalan, Jack harus membayarnya dengan cara lama, yaitu kembali bertarung di arena. Karena Jack menolak tawaran tersebut,
Big Mama memaksa dengan memberikan Jack tanda di dadanya dan akan terus mengajar Jack jika Jack tidak mau bertarung atau membayar hutangnya. Jack yang pingsan teringat kembali ke masa kecilnya yang dimana ibu angkatnya berkata jika Jack harus melawan kepada setiap orang yang selalu menyakitinya. Jack pun langsung bangun kembali dari pingsannya. Jack diberikan beberapa obat penenang oleh Big Mama dan kemudian menyuruh Jack untuk mengubur jasad Skelly secepatnya. Setelah selesai, Jack kemudian beristirahat di rumah singgah. Jack benar-benar dibuat frustasi dengan masalah yang sedang ia hadapi. Namun seketika Jack teringat kembali kepada orang-orang yang membulinya semasa kecil. Jack terpacu adrenalinnya untuk melakukan pertarungan di arena Big Mama nanti untuk yang terakhir kalinya dan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Singkat cerita, adegan kembali kepada Enid yang selalu gelisah perihal uang yang dipegangnya. Baron yang kasihan menyuruh Enid untuk jalan-jalan keluar menggunakan mobilnya. Tepat di suatu pom bensin, Enid berpapasan dengan Jack yang sedang bersantai. Namun ternyata kepergian Enid sedang diikuti oleh Ricky secara diam-diam. Hingga ketika Enid lengah, Ricky langsung menangkap Enid untuk meminta uang yang ia bawa. Namun hal itu terlihat oleh Jack yang tentu saja langsung bergegas untuk menolong Enid dan memberikan Ricky pelajaran. Dengan menggunakan knuckle yang dijadikan andalannya dan hanya melontarkan 3 pukulan saja, Ricky pun langsung terkapar tidak karuan. Setelah itu Jack merasa jika ia seperti sudah pernah melihat Enid. Namun Enid berkata jika ia tidak mengenalinya. Enid pun masuk kembali ke mobil dan hanya mengucapkan terima kasih kepada Jack karena telah menolongnya. Namun sebelum pergi, Enid dibuat penasaran ketika seorang kasir toko menghampiri Jack dan mengatakan nama julukan Jack dengan sebutan si pembantai. Karena dulu Jack pernah bertarung dengan kakak dari si kasir ini. Namun Jack tidak begitu mengingatnya karena kepalanya sekarang sering mengalami trauma dan kemudian Jack pun pergi begitu saja. Enid yang penasaran kemudian masuk ke dalam toko dan menanyakan pada si kasir, siapa pria tersebut. Si kasir menjawab jika Jack dulunya merupakan seorang petarung tinju bebas yang paling ditakuti. Dan Enid baru sadar ketika Jack melintas di hadapannya, Enid mengenal mobil yang dibawa Jack. Yang dimana mobil itu pernah ia jumpai di kebun jagung lalu. Setelah itu, Jack kemudian kembali ke rumah masa kecilnya untuk mengingat kembali momen-momen bersama Marian, ibu angkatnya. Karena hal itulah yang selalu Jack impikan selama ini. Jack ingin membawa Marian kembali ke rumah ini. Namun sayangnya Jack tidak mempunyai banyak waktu karena separuh rumah ini sudah disita dan akan disita sepenuhnya dalam kurun waktu beberapa hari lagi. Jack kemudian mengambil beberapa perhiasan di dalam kotak pemberian dari Marian. Setelah itu Jack keluar dari rumah tersebut. Namun ternyata diam-diam Enid telah mengikuti Jack dan sudah berada di sana. Karena ada sesuatu yang ingin Enid tanyakan kepada Jack. Dan kebetulan mobil Jack juga mogok. Maka dari itu Enid memberikan tumpangan kepada Jack dan mengantarkannya hingga ke rumah sakit tempat Marian, ibu angkatnya, dirawat. Di dalam ruangan, Jack memberitahu Marian jika rumah yang ia wariskan kepadanya akan disita sepenuhnya dalam beberapa hari lagi. Jack sangat kecewa kepada dirinya sendiri karena belum bisa membalaskan apa yang telah Marian berikan kepadanya selama ini. Marian sudah menganggap Jack sebagai anaknya sendiri. Jack meminta maaf sekaligus meminta restu karena ia malam ini akan terpaksa harus bertarung kembali. Jack khawatir jika ia tidak bisa menemui Marian lagi karena pertarungan kali ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Dan kemudian Jack pun pergi. Ketika Jack sudah keluar ruangan, ternyata Enid telah membaca buku diari milik Jack yang terdapat sebuah nama terkait ibu Enid yang bernama Sally yang Jack temui sekitar 25 tahun yang lalu.
Enid memberitahu Jack jika ibunya dahulu memberitahu Enid ciri-ciri sosok ayahnya. Yang pertama, seorang petinju, dan yang kedua, dijuluki sebagai si pembantai. Hal itulah yang membuat Enid penasaran kepada Jack. Namun Jack menyangkalnya jika ia sudah tidak ingat akan hal itu. Yang ia pikirkan sekarang, bagaimana bisa menyelamatkan rumah warisan dari Marian dan membawa Marian kembali ke rumahnya. Ditambah lagi, uang yang Jack punya untuk membayar hutangnya sudah hilang. Enid kemudian mengatakan kepada Jack jika Tuhan telah mengabulkan doa-doanya selama ini. Dan percaya atau tidaknya Jack, Enid mengatakan jika ia adalah putrinya dan Jack adalah ayahnya. Dan keberadaan Enid sekarang bukan tanpa alasan, yaitu untuk membantunya. Enid kemudian memberikan uang Jack yang selama ini Jack cari-cari. Jack sempat tak percaya dengan semua ini, namun itulah sebuah keajaiban yang terjadi. Ketika seorang anak dan ayah terpisah selama berpuluh-puluh tahun, dipertemukan kembali di situasi yang tepat ketika Jack sedang membutuhkan pertolongan. Setelah menemukan jalan keluar dari masalah yang Jack hadapi, Enid dan Jack pergi menuju ke arena pertarungan Big Mama untuk menyerahkan uangnya. Sesampainya di sana, Enid sempat kaget dengan keadaan di tempat ini karena terlihat mengerikan. Namun Jack meyakinkan Enid jika semuanya akan baik-baik saja. Semua orang sontak menyambut Jack dengan julukan si pembantai. Tanpa basa-basi, Jack langsung menghampiri Big Mama untuk membayar hutangnya sebesar $12.000. Dan dengan itu urusan Jack dengan Big Mama telah selesai. Namun ternyata pertarungan tetaplah harus dilaksanakan. Jack sempat menolak karena dia sudah tidak punya lagi urusan. Big Mama kemudian mengatakan kepada Jack jika malam ini terdapat 500 penonton yang bertaruh untuk Jack jika Jack mau bertaruh. Dan Jack akan mendapatkan keuntungan kemenangan 7-1, yang dimana jika diperhitungkan uang itu akan cukup untuk menyelamatkan rumah warisannya. Karena tidak ada cara lain dan Jack sangat butuh akan uang itu, Jack menyepakati taruhan tersebut. Meski resikonya, jika Jack kalah, Jack akan kembali memiliki hutang pada Big Mama, atau bahkan Jack akan mati di pertarungan kali ini. Jack kemudian kembali ke mobil dan memperhitungkan potensi uang yang akan ia dapatkan jika ia menang. Enid sempat menahan Jack sembari memohon kepada Jack untuk tidak bertarung. Karena Enid baru menemukan sosok Jack ayahnya dan tidak ingin kehilangan Jack lagi. Namun Jack terus meyakinkan Enid jika Jack akan mengakhiri semua ini dan semuanya akan baik-baik saja. Jack! Look, I need you to go. Jack pun masuk menuju arena pertarungan dan tak gentar meski lawannya yang bernama X memiliki tubuh yang lebih besar darinya. Sebelum pertandingan dimulai, Jack kembali meyakinkan Enid yang khawatir dan terus menangis karena ketakutan. Di tengah percakapan tersebut, Big Mama ternyata langsung memulai pertarungannya dan tiba-tiba untungnya Jack mampu menghindari hantaman dari X. Dan di awal pertarungan, Jack sangat mendominasi. Namun ketika sedikit lagi akan menumbangkan X, keadaan pun jadi terbalik. Jack dibuat babak belur oleh X, dan X melontarkan beberapa pukulan kepada Jack bertubi-tubi tepat di kepalanya. Sehingga kita semua tahu jika hal itu akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bagi Jack, dan menimbulkan kembali traumanya. Di detik-detik pasrahnya Jack, semua orang berteriak untuk menghentikan pertarungan ini, karena X pasti akan membunuh Jack. Dengan sisa-sisa tenaga, Jack mencoba merangkak ke suatu arah di mana ada bayangan Marian muncul di sana. Jack meminta maaf karena semua ini sudahlah terlambat. Sebentar lagi Jack akan mati oleh X. Namun Marian menyangkalnya dengan mengatakan tidak ada kata terlambat bagi Jack, dan meyakinkan Jack jika Jack pasti bisa membawanya kembali pulang ke rumah mereka. Bring me home. Dan secara tiba-tiba Jack kembali bangkit dan berhasil melontarkan pukulan terakhirnya yang membuat X seketika tidak sadarkan diri.
Dan akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh Jack Boucher alias si pembantai. Scene kemudian ditutup dengan Jack yang memulai hidup baru dengan tenang menikmati masa tuanya bersama Marian dan putri tercintanya, Anna. Dan kemudian film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sesulit apapun keadaan akan selalu ada jalan bagi mereka yang tidak bosan untuk terus berjuang. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis kritik dan sarannya di kolom komentar. Jika ada kekurangan dari segi bahasa atau ucapan, Mimin mohon maaf dan sampai jumpa di konten alur cerita film berikutnya. Bye-bye.